Seluruh problem itu adalah problem yang ditemui oleh saya dalam setiap hari. Untuk itu penyelesaian seluruh problem Jawa Barat diselesaikan secara pribadi oleh diri saya tidak mungkin. Maka dua ini biasanya yang bisa mempengaruhi opini publik atau bisa mengaruhi persepsi publik. Yang saya lihat Kang Deddy Mulyadi itu kuat di dua-duanya. Oke. Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih yang terus setia bersama kita. Mudah-mudahan Anda sehat semua. Hari ini kita mau bicara review lah ya. Iya. Review tentang perjalanan debat kandidat pertama calon gubernur Jawa Barat kemarin yang itu di tanggal cantik 11/11 2024. Iya. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin pembuka dulu pandangan Abang seperti apa. Nanti reviewnya kita lihat di pidato penutup mungkin. Karena kalau kita bicarakan panjang dari awal cukup banyak ininya, cukup banyak yang bisa dibicarakan. Tapi nanti point of view-nya yang mau kita bahas itu di closing statement-nya pasangan nomor 4. Tapi sejauh yang Abang lihat di lapangan seperti apa debat kemarin? Iya. Debat kemarin sebenarnya cukup menarik dalam hal tema yang disajikan oleh KPU gitu Bang ya. Dan juga dalam hal penyampaian visi misi program kerja dari seluruh paslon, saya melihat bahwa penyampaian dari Kang Deddy Mulyadi itu jauh lebih visioner gitu kan. Jauh lebih komprehensif dan jauh lebih menyatakan seperti apa program-program kerja yang akan dilaksanakan di 2024-2029 nanti 5 tahun ke depan. Jadi lebih terlihat gamblang apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ketimbang ketiga paslon yang ada gitu ya. Ya terlepas lah memang kita pendukung Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Tapi emang nyatanya beberapa audiens atau beberapa penonton yang saya coba tanya satu persatu yang menyaksikan lewat televisi juga melihat bahwa memang cukup baik penyampaian Kang Deddy Mulyadi, walaupun memang tidak terlihat di dalam, ini kalau kita review debatnya gitu ya, tidak terlihat di dalam pelaksanaan debat tersebut ada semacam friksi yang tajam mungkin antara paslon nomor 1 dengan 2, dengan 3, dengan 4 gitu kan. Hanya sebatas penyampaian yang memang taktis-taktis sajalah, kurang lebih seperti itu. Tapi dari semua situasi dan kondisi debat itu terlihat Kang Deddy Mulyadi memang menguasai forum, terlihat Kang Deddy Mulyadi juga sangat pede gitu ya dengan performan dia di debat kemarin gitu Bang, kalau pandanganku ya. Kalau Abang mungkin ada pandangan berbeda hal ini gitu. Ya, yang saya lihat sih soal penampilan yang pertama ya. Satu itu Yang biasa pakai ikat out of the box gitu ya. Yang biasa pakai ikat, orang nggak jadi bertanya, kok nggak pakai ikat, justru rambut dengan model jambul gitu. Jambul satu. Nah kemudian ya pakaian juga pakai putih hitam sama wakilnya Erwan hitam, Kang Deddy Mulyadi warna putih. Ternyata semua punya landasan-landasan filosofis. Ya. Itu menarik ya itu. Tapi kalau soal bagaimana proses perdebatan itu berjalan, menurut saya nggak ada perdebatan yang cukup berarti. Ya. Artinya hanya menyampaikan teknis-teknis dan gambaran-gambaran apa yang akan mereka lakukan ya 5 tahun ke depan gitu apabila terpilih menjadi gubernur di Jawa Barat. Cuman yang menarik yang saya lihat itu adalah bagaimana Kang Deddy Mulyadi menyampaikan semacam apa yang dia kerjakan gitu. Iya. Iya kan? Karena kalau kita lihat kan biasanya dalam debat-debat seperti itu, baik itu calon presiden maupun calon bupati ya, biasanya kan ada dua latar belakang biasanya. Yang pertama kalau dia tidak kuat di narasi, dia akan bicara tentang kerja gitu. Kerja. Atau kalau nggak kuat di dia kerja atau tidak kuat di pengalaman, dia akan berbicara tentang narasi gitu kan. Kan dua ini gitu. Ya, kan dua ini biasanya yang bisa mempengaruhi opini publik atau bisa mengaruhi persepsi publik. Yang saya lihat Kang Deddy Mulyadi itu kuat di dua-duanya. Oke. Ya di narasi dia kuat, kemudian narasi itu apa yang dia kerjakan sebelumnya. Sehingga mungkin itu yang menjadikan semacam ya yang Abang sampaikan tadi bahwa cukup gamblang dan cukup mudah dipahami karena orang yang mendengar akan secara langsung dia mengkomparasi dengan apa yang terjadi gitu. Betul. Jadi kan secara naluri kan manusia itu kalau mendengar seseorang berbicara kemudian dihubungkan dengan apa yang dikerjakan itu langsung match. Iya, langsung bisa divisualisasi gitu ya. Langsung bisa divisualisasi. Oh iya.
oh ini sudah dikerjakan. Itu menurut saya. Maka perbedaan-perbedaan itu membuat paslon yang lain tuh seolah-olah, ya mohon maaf bukan merendahkan, dalam materi itu seolah-olah tidak berdebat dalam konteks yang selevel gitu. Gitu. Ya kalah debat lah istilahnya. Ya debat sih nggak terjadi, Nggak maksudnya terjadi ya debatnya. tidak ada. Kalau di sebelumnya kan kita bahas, kita berharap ada semacam kontra narasi yang membuat publik semakin memahami sebenarnya apa yang diunggulkan dari masing-masing paslon, kan begitu. Kalau ada kontra narasi, kalau kemarin kan nggak terjadi kontra narasi. Iya betul. Artinya tidak ada semacam proses dialektika yang cukup tajam, baik itu dari sisi pandangan maupun dari sisi teknis yang memang mereka bisa lawan lah ya, atau yang mereka bisa jadikan sebagai kontra dari gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah itu menurut saya yang paling menarik dari debat kemarin. Tapi secara ya pemahaman debat ya, dalam arti debat artinya kan terjadi proses saling sanggah misalkan, atau saling bantah, atau saling adu argumen, atau saling adu rasionalisasi ya terhadap ide-ide atau gagasan. Kalau kemarin kan seolah situasi itu tidak terjadi gitu. Nah, saya sih berkesimpulan bahwa memang dari paslon 1 sampai paslon 3 dia memang tidak memahami dalam konteks praktek langsung gitu. Artinya kalau Kang Deddy Mulyadi kan bisa disimpulkan kan dia mewakili 3 karakteristik sebagai pemimpin ya. Yang paling pertama dia filosofis, sehingga apa yang disampaikan tuh punya dasar-dasar argumentasi yang diyakini dan yang terjadi di masyarakat. Dan kemudian dia praktis, apa yang disampaikan tuh berangkat dari praktik hidup yang dia lakukan, atau praktik politik yang dia lakukan, atau dalam bahasa sederhananya pengalamannya sebagai pejabat publik gitu ya. Baru dalam kerangka narasi, ya Kang Deddy Mulyadi memang kuat secara narasi yang disampaikan itu mudah dipahami, baik itu dalam konteks pembicaraan sehari-hari maupun dalam konteks barier akademik gitu ya, kerangka filosofi tadi dan pemahaman historinya. Jadi sehingga yang disampaikan tuh ya siapapun yang mendengar bisa nangkap dari level atas gitu ya sampai ke tingkatan bawah gitu ya. Bisa nangkap. Karena itu tadi dibarengi dengan apa yang dibicarakan tuh orang langsung berpikir dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi ya kalau bahasa pram sejalan antara pikiran dengan tindakan gitu. Itu memang paling penting seperti itu gitu kan, sebagai seorang pemimpin ya apa yang disampaikan dengan apa yang dipraktekkan harus jalan. Kalau enggak bahaya juga, Bang. Tapi coba nanti kita lihat di closing statement-nya dulu. Kita tonton dulu closing statement-nya. Selama ini saya berjalan, saya menemui rakyat yang bayinya ditahan di rumah sakit. Saya menemui seorang ibu yang menangis karena LPG-nya disita oleh rentenir. Saya menemui rumah yang roboh. Saya menemui petani yang kekeringan karena tak memiliki jaringan irigasi. Saya menemui kapal yang tidak bersandar karena muaranya mengalami pendangkalan. Saya mengalami deritaan orang yang ijazahnya ditahan di sekolah karena tak mampu membayar uang bangunan. Seluruh problem itu adalah problem yang ditemui oleh saya dalam setiap hari. Untuk itu, penyelesaian seluruh problem Jawa Barat diselesaikan secara pribadi oleh diri saya tidak mungkin. Maka menjadi gubernur dan saudara Erwan menjadi wakil gubernur adalah cara terbaik untuk menyelesaikan seluruh problem derita rakyat Jawa Barat yang selama ini saya temukan dalam setiap waktu. Bukan hanya nanti ketika menjadi gubernur, sebelum jadi gubernur, setiap hari saya menyelesaikannya seluruh problem itu. Untuk itu, Jawa Barat istimewa adalah jawaban untuk problem seluruh rakyat Jawa Barat. Itu tadi kan closing statement-nya sudah kita tonton sama-sama ya. Iya, benar. Ya menurut Abang point of view dari apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini kan closing statement itu kan rangkaian dari semua proses debat ini kan, rangkaian dari semua session yang terjadi itu kan, di akhirnya tuh artinya itulah sebagai pernyataan pamungkas yang bisa menggambarkan Kang Deddy Mulyadi untuk 5 tahun ke depan berdasarkan tema yang 3 tadi, yaitu sumber daya manusia, reformasi birokrasi dengan pendidikan itu. Ya saya lihat di statement awal, di closing statementnya ini Kang Deddy kan menyampaikan soal pengalaman dia berpraktek gitu ya. Dia sudah bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, dan kemudian dia langsung menemui permasalahan-permasalahan yang real terjadi di masyarakat Jawa Barat gitu kan.
Dan itu tidak ada poin tersebut di paslon 1 sampai 3. Itulah satu keunggulan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian yang kedua, Kang Deddy Mulyadi tadi menyampaikan juga bahwa hal-hal ini, persoalan-persoalan ini tidak bisa diselesaikan dia secara pribadi. Artinya tidak bisa diselesaikan dia sebagai seorang Deddy Mulyadi. Iya. Itu harus diselesaikan lewat kebijakan. Kebijakan itu bisa dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika dia menjadi seorang gubernur, kan seperti itu. Artinya memang kita butuh seorang, ataupun Jawa Barat butuh gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ini yang memahami persoalan publik dari yang mulai yang terkecil sampai persoalan yang memang secara struktural saat ini sedang melanda di wilayah Jawa Barat. Butuh tokoh yang betul-betul mumpuni, yang kuat secara karakteristik dan juga memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, keberanian untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Dan itu saya lihat sosok itu memang benar ada di Kang Deddy Mulyadi. Gitu, Bang. Ya, memang kalau kita lihat di closing statement itu ya, itu yang sudah kita bicarakan jauh-jauh hari ya. Ya, itu dan juga. bahkan bertahun-tahun itu kita sampaikan kepada teman-teman yang lain ya, sesama fans Kang Deddy Mulyadi, penggemar Kang Deddy Mulyadi, bahwa iya kita menggemari Kang Deddy Mulyadi karena tindakan-tindakan personal yang kita anggap itu memiliki nilai-nilai humanisme yang cukup kuat, kemudian memiliki kepedulian terhadap kemiskinan di Jawa Barat, memiliki perhatian yang serius terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat, dan memiliki sikap untuk melawan apa yang menjadi kezoliman terhadap masyarakat bawah. Itu memang yang kita anggap selama ini bagian yang membuat pendukung Kang Deddy Mulyadi itu, fans Kang Deddy Mulyadi itu begitu besar gitu ya, karena tindakan-tindakan kemanusiaan itu. Iya, benar. Nah, tetapi kan kalau kita bicara bagaimana kebaikan itu, nilai-nilai yang dilakukan secara personal itu bisa dilakukan secara kebijakan, sehingga orang yang akan dibantu tidak mungkin lagi 10 orang, 20 orang, 30 orang. Artinya seluruh warga Jawa Barat akan merasakan kebaikan itu lewat kebijakan yang pro terhadap masyarakat Jawa Barat sendiri. Betul. Nah, itu makanya di closing statement itu menurut saya itu agak sama atau persis sama dengan apa yang kita pikirkan 2-3 tahun yang lampau gitu, bahwa ya Bapak ini sayang sekali kalau misalkan dia sudah punya tekad seperti itu, karakteristik kemanusiaan yang cukup kuat seperti itu, perhatian yang sangat serius terhadap masyarakat Jawa Barat, khususnya Sunda di Jawa Barat tuh cukup kuat seperti itu. Kalau dia tidak punya kewenangan lebih dalam pengertian tidak memiliki kewenangan untuk mengatur semua birokrasi atau aparatur untuk bagaimana menyelamatkan Jawa Barat dari konteks-konteks yang kita bicarakan tadi, ya memang sayang gitu. Artinya sosok yang seperti ini, pemimpin seperti apa lagi yang mau dicari? Belum jadi penjabat jadi gubernur aja dia sudah berperilaku seperti gubernur kan? Makanya kan bisa menyelesaikan banyak hal seperti yang disampaikan beliau kan. Ya, saya sudah bertemu dengan orang yang korban cicilan atau korban rentenir, sudah bertemu dengan anak-anak yang ditahan di rumah sakit karena nggak bisa nebus, ijazah yang nggak bisa nebus dan lain-lain. Artinya ini kan problem-problem sosial yang memang kita hadapi sehari-hari, yang kadang-kala itu abai oleh pemerintah atau pemerintahan daerah kan gitu. Artinya tindakan untuk kebijakan itu memang dibutuhkan dari seorang pemimpin gitu. Dan ya itu jadi pegangan, maksudnya closing statement itu harus diingat oleh masyarakat Jawa Barat untuk tanggal 27 nanti. Itu jadi pedoman gitu. Jadi closing statement itu diperhatikan baik-baik oleh teman-teman sekalian, oleh para netizen. Closing statement inilah yang akan menjadi pegangan kita bersama untuk memilih Kang Deddy Mulyadi paslon nomor 4 di 27 November nanti. Siap. Gitu, Bang, ya? Ya. Oke, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Itu review kami tentang debat perdana calon gubernur wakil gubernur Jawa Barat. Ulah hilap. Nomor 4 tetap jagoan kita. Menangkan 75-80% di 27 November 2024 nanti. Salam 4 Golipat. Pilih nomor 4. Pasti dapat.